Apakah 2022 adalah waktu yang tepat untuk menjadi seorang YouTuber? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anjasmara 1414. Jika ada yang bertanya, apakah 2022 adalah waktu yang tepat untuk menjadi seorang YouTuber? Maka pertanyaan yang sama akan saya berikan kepada teman-teman semuanya. Apakah 2022 adalah waktu yang tepat menjadi seorang YouTuber? Apakah 2023? Apakah 2024? Untuk sebelum menjawab pertanyaan itu semua teman-teman, saya ingin sampaikan suatu pemahaman dasar bahwasanya misalnya jika ada sebuah makanan di depan teman-teman, apakah teman-teman memakannya seminggu lagi atau sebulan lagi atau setahun lagi? Tentu tidak. Tentu teman-teman ketika makanan sudah tersedia, maka teman-teman akan makan seketika itu. Betul teman-teman? Untuk menjawab pertanyaan apakah 2022 adalah waktu yang tepat untuk menjadi seorang YouTuber, maka saya akan menyampaikan pandangan saya terhadap apakah 2022 adalah waktu yang tepat untuk kita menjadi seorang YouTuber. Mau itu 2022, 2023, bahkan 2024, itu hanyalah tahun teman-teman. Tidak berpengaruh sekali terhadap diri kita. Apakah kita mau maju ataukah kita mau tetap saja, ataukah kita menjadi seorang yang mundur. Itu tidak mempengaruhi sama sekali. Yang ingin saya katakan bahwasanya ketika teman-teman berniat hari ini, detik ini menjadi seorang YouTuber, maka mulailah besok atau besoknya lagi. Mengapa demikian? Karena boleh jadi nanti teman-teman tidak ingin lagi menjadi seorang YouTuber. Maka ketika teman-teman memilih 2022 menjadi seorang YouTuber, maka ingat 3 pesan ini. Jika teman-teman memilih 2022 menjadi seorang YouTuber, maka ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman mesti mempunyai sebuah perencanaan. Segala sesuatu yang terencana maka akan memudahkan kita dalam proses eksekusinya, dalam proses eksekusinya. Segala sesuatu yang terencana atau terstruktur maka akan memudahkan kita dalam prosesnya. Maka yang pertama poin yang akan saya sampaikan yakni perencanaan. Perencanaan seperti apa? Yang pertama, perencanaan. Teman-teman mesti meriset dahulu. Teman-teman mesti melaksanakan meninjau dahulu. Teman-teman mau channel teman-teman bercerita tentang apa? Siapa yang menontonnya? Yang penting adalah teman-teman meriset mau bikin konten yang seperti apa. Misalnya, kalau saya memilih tutorial dan motivasi, disitulah saya berbicara gitu kan. Jadi teman-teman harus meriset dahulu channel seperti apa yang ingin teman-teman buat begitu. Ketika sudah terlaksana di poin pertama yakni perencanaan, maka teman-teman harus melanjutkan kepada poin yang kedua. Apa itu poin kedua? Poin kedua yakni pengembangan teman-teman. Mengapa pengembangan ini penting? Karena untuk maju seseorang maka perlu adanya pengembangan. Pengembangan di bidang apa? Jika teman-teman memilih satu topik channel, maka teman-teman harus mampu mengembangkan channel tersebut gitu. Bahkan teman-teman boleh buat list, bahkan 100 judul teman-teman bisa tulis dahulu, kemudian teman-teman
rancang kembali, kemudian teman-teman pikir bagaimana cara pengembangannya. Jadi boleh teman-teman buat list sebanyak-banyak mungkin untuk supaya teman-teman tidak kehabisan modal, tidak kehabisan bahan untuk pengembangan channel teman-teman. Seiringnya berjalannya waktu, teman-teman mesti juga mempelajari bagaimana pengembangan, bagaimana sistem YouTube terbaru, baik itu mempelajari SEO YouTube, baik itu mempelajari yang berkaitan dengan YouTube lah. Penting teman-teman, berjalannya waktu, berjalannya proses, teman-teman harus mampu mengembangkan channel teman-teman. Poin yang ketiga yakni continue. Mengapa continue saya masukkan pada kesempatan kali ini? Hari ini banyak orang-orang yang tidak continue teman-teman. Dalam artian apa? Misalnya saya selalu menyampaikan sesuatu yang besar selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Misalnya ada dua orang pekerja teman-teman, ada dua orang pekerjaan, misalnya membuat sebuah bangunan rumah misalnya. Yang pertama ini adalah seorang yang pekerja keras. Yang pertama membuat sebuah rumah, misalnya dia mulai kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Mereka bekerja teman-teman, tetapi sebulan kemudian baru ia melanjutkan pekerjaan lagi. Dan ada orang yang kedua teman-teman, mungkin dia dalam satu hari bekerja mungkin 5 jam atau sampai 6 jam, tetapi dia bekerja setiap hari. Kira-kira menurut teman-teman siapa yang selesai dahulu dalam proses pembuatan rumah? Kalau begitu isi di kolom komentar ya teman-teman. Jadi menurut saya yang selesai dahulu adalah orang yang kedua. Mengapa? Karena ia konsisten dan continue. Yang perlu kita lakukan di dunia per-YouTubean teman-teman, kita mesti konsisten begitu. Misalnya teman-teman memilih dalam seminggu harus mengupload 3 video, maka lakukan. Misalnya dalam seminggu teman-teman mengupload ya setiap harinya mengupload sebuah video, maka lakukan itu. Yang penting konsisten teman-teman. Perumpamaan yang kedua saya sampaikan, misalnya seorang mengupload video setiap hari dengan seseorang yang mengupload video 1 bulan 1 kali, maka orang yang upload video setiap harinya ini lebih unggul ya teman-teman. Walaupun mungkin di awal-awal memang perjalanan panjang, mencari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang bukan sesuatu yang mudah. Maka dari itu kita mesti usaha yang ekstra, terus berusaha, percaya akan proses. Biarlah proses yang menjawabnya, biarlah proses yang membuat kita semakin berkembang di kemudian hari. Salam sukses, salam YouTuber pemula. Sekian pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.